ceritanya. Waktu itu Angga yang datang ke gue. Kak, kita punya konsep gini, boy band dia sebutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Masih bersama Angga The Potos, tentunya dengan podcast terkece di planet bumi. Asik, siap. Ya kan. Hari ini kita ketemu dengan Kiai Ade Ir. Irnya apa sih? Irawan. Irawan. Serius. Ade Irawan jadi. Bukan, Ade Ir itu kan signature gua di email. Jadi di bawah Ade Ir kan. Tapi nama lengkap lu sih Ade Irawan. Ade Irawan. Oh, jadi kalau Irawan kepanjangan. Oh, jadi Ir aja lah ya. Singkat Ir aja. Oh, gitu. Jadi belum tahu Ade Ir ini siapa. Beliau ini adalah talent hunter di musik ya. Jadi kalau kalian ngerasa punya bakat yang bagus untuk bernyanyi, nah Ade Ir ini juga pencipta lagu, dia juga produser musik. Kalian carilah kontaknya dia ya kan. Bisa ngubungin siapa nih? Ada di bawah sini. Ada di bawah sini. Ya follow Instagram lu apa? Mr.Adeir. Mr.Adeir. Yes. Mr.Adeir. Guys, di follow Instagramnya Kiai Mr.Adeir. Ada di bawah ini. Ada di bawah ini. Enggak ada. Oke, Yai. Musik buat lo apa sih? Musik buat gue passion ya? Passion. Hobi Hasrat juga gua hasrat ya. Siap. Dari awal yang gua tahu nih perjalanan kita, lu punya band Langit namanya. Iya. Zaman dahulu kala ya. Kita sering ngikutin Jenderal. Langit tuh apa ya, gue suka. Gua ya di zaman itu maksudnya lagunya unik, terus gue suka lagunya. Tapi kayaknya ada yang salah deh. Ternyata setelah gue pelajarin lagu ini munculnya harusnya sekarang. Yang tadi kayak gue bahas sebelum kita ngobrol ini. Oh, ternyata lagunya Kiai Ade ini harusnya nongolnya di tahun ini gitu. Era ini ya. Era ini. Jadi lagu itu perlu momentum juga ya? Perlu. Oke. Perlu momentum. Jadi pada saat itu kan kebanyakan kan kita bikin lagu nih, oh ini lagu ini telat lahir. Harusnya lagu lahirnya sebelum ini nih, baru enak orang dengerinnya. Betul. Tapi kayak lagu itu enggak, gue ngerasa ada yang aneh sama lagu itu pada waktu itu kan. Apalah ya lagu ini ya. Ketika orang lagi dengerin lirik-lirik yang seperti ini, kayak Ade bikin lagu liriknya kayak gini gitu, musiknya begini, orang lagi begini musiknya, lu bikin musik yang begini. Beda gitu. Ya enggak ya? Beda. Enggak mainstream dulu ya. Iya sebenarnya itu mainstream, sebenarnya itu mainstream. Oke. Tapi ada hal yang aneh gitu. Nah, gue udah ketemu jawabannya. Ternyata lagu-lagu lu itu cocok di era sekarang gitu. Mungkin juga momennya pas lu nongol di era-era sekarang. Karena gue mantau lu juga ya. Siap. Jadi talent hunter itu apa sih ya sebenarnya? Talent hunter ya? Ya kan lu selalu mengklaim diri lu ini, gue ini talent hunter. Apa itu talent hunter? Gue juga pengen tahu. Iya. Jadi sebenarnya ini aktivitas gue sekarang, gue ingin kolaborasi sebenarnya. Oke. Kolaborasi di Lampung itu banyak sekali talent khususnya penyanyi ya, penyanyi yang oke nggak? Tadi kita sempat bahas dari skill gitu kan. Kemudian banyak juga sudah berprestasi di level daerah maupun nasional gitu kan. Dan gue pengen kolaborasi dalam hal apa? Gue basicnya songwriter, cipta lagu gitu kan. Dan kalau lagu itu gue bawain sekarang kayaknya udah lewat masa gue, maksud gue. Secara kemampuan dan lain-lain. Jadi suka merendah kayak Ade nih. Suaranya enak, geng. Suaranya enak. Jadi gue pikir kalau gue bisa kolaborasi dengan talent di Lampung khususnya ini asik nih, bakal asik nih gitu. Makanya gue mulai tuh searching, gue bikin lagu. Gue cari kira-kira talent yang karakternya sesuai dengan lagu ini yang pertama. Tadi sampai kita bahas juga bahwa poin dari lagu itu pesannya bisa tersampaikan. Jadi gue memang cari
talent-talent yang bisa tepat, nyampein, yang ya. bisa menyampaikan gitu. Jadi hunter itu ya, mencari ya, mencari penyanyi. Mencari penyanyi. Lu nggak nyari gitaris? Oh iya, nanti kan dalam prosesnya kan. Iya dong, lu ajak gua collabs dong, Oke, ya kan? siap. Collabs di gua ngisiin gitar, tenang aja ya, gratis ya kan Asik. buat kayak Ade. Ya Siap. Gua rekam kan? Oh, direkam. ini direkam ini, Oke, tenang aja. Pokoknya gua nungguin kapan lu ngontek gua untuk kita collabs di salah satu lagu lo. Siap. Itu gua bersedia untuk ngisi gitarnya. Thank you enggak. Ya kan, mana tahu kan jadi Beneran ini? beneran gue Siap. serius. Oke. Nggak jadi. Dan itu 0 rupiah ya, lu ingetin gua kalau gua ini ya. Thank you. Mantap. Nih titik balik lu nih, lu nentuin apa namanya? Gua jadi talent hunter nih gitu. Gua memposisikan diri lu ke yang sekarang ini di musik ya, untuk musik ya. Nanti kita bahas yang di luar musik. Oke. Itu pas kapan momentumnya? Oke. Jadi gue sebenarnya kan sudah mulai vakum di musik itu sekitar tahun 2006 lah terakhir manggung ya. 2006. 2006 jauh banget kan? Sama siapa? Langit terakhir. Oh, sama Langit. Terakhir. Dengan personil? Personal ada Andre di Koin ya, kemudian Boy di Koin, ada Melody di drum sama Desnu saat itu. Nah, ini Melody temen SMA gua bukan sih, Melody drum ini yang jerawatan kan? Iya benar, sama satu ya. Iya. Terus Desnu bass. Oh iya, Desnu. Oke, Desnu. Itu 2006 kita udah mulai sibuk masing-masing, ada kerja, Boy juga sibuk dengan projectnya bla bla bla, sempat vakum. Gua comeback lagi 2008. Oke. 2008 ya masih nyanyi. Masih seneng bikin lagu. Gua masih senang bikin lagu. Kebetulan balik lagi ke Lampung, dibantu teman-teman tuh untuk bisa recording lah, merealisasikan dari karya cipta gua. Gitu. Gua nyanyi sendiri dong waktu itu. Dengan PD-nya ya. Ini antara PD sama nggak tahu diri tipis bedanya. Dan lo tahu hasilnya kan seperti apa gitu. Oke. Tapi satu momentum gua kan kebetulan penggemar Ari Lasso. Garis keras gua. Iya, garis keras ya. Iya, gua apa Mas Ari nih mudah-mudahan nonton nih ya kan. Gua ikut forumnya, gua share 2 lagu, Mas Ari denger waktu itu kan di admin. Minta kirim karena beliau waktu itu mau bikin mini album. Gua kirimlah 2 materi ke sana. Itu momentum gua untuk terus berkreasi. Artinya apa? Lagu gua didengar seorang Ari Lasso, dan diminta kirim gitu. Oke deh, gua jadi produktif dari situ. Gua bikin lagu terus sampai itu di 2008. Okay. Gitu sampai gua sempet recording dan sempet kerjasama sama lu ya enggak ya? Waktu distribusi untuk RBT-nya segala macam. Oh iya, waktu pas pertama itu lewat si Abi itu sebenarnya. Oke. Itu dilempar ke Abi. Terus Gitu. Indo Art waktu itu. Siap. Terus dari istri gua, kayaknya lebih bagus bikin lagu aja deh katanya. Dan lebih bagus nyanyiin orang. Ya juga ya. Artinya gua mulai sadar diri itu enggak. Berarti istri lu nyadarin lu ya. Kalau lu tua kali deh. Dewasa, mature. Terus. Oke, dari situlah gua mulai, oh ya juga ya, gimana kalau nyanyiin orang ya. Itulah momentum baliknya, titik balik gua mulai mikir bikin lagu untuk orang. Bukan untuk gue sendiri gitu. Ya udah, kita mulai di 2020 lah. 2020 baru realisasi ya. Realisasi. Iya, lu di 2020 itu lu aktif banget. Ya. Iya. Lu aktif banget. Masalahnya kan gue selalu lihat si Kiki Record kan suka nge-share bukan grup ya, nge-share WA, broadcast WA gitu kan. Dengerin ya, gue dengerin lagunya gitu. Terus gue orangnya yang suka appreciate juga sama credit title gitu. Gue lihat siapa sih yang kerja di sini gitu kan. Ternyata nama lu tuh muncul terus gitu. Ikutin juga ya? Iya, Ade ini Ade Langit bukan sih? Yang mana gitu ya kan? Ade Langit. Oh ternyata benar. Itu Ade gue tanya sama Ricky, Ade Langit bukan? Iya kata dia kan. Ya udah, dari situ gue mulai ngikutin tuh lagu-lagu yang lu buat. Dan ternyata lu produktif. Dan itu yang poin penting kan. Kalau ada sesuatu yang pengen kita kerjain, yang paling penting itu adalah konsisten kan. Siap. Ya kan, nggak satu nongol tiba-tiba terus hilang. Ya. Okay.
terus nongol lagi. Dan lu tuh, gue berharap sih kegiatan lu itu jalan terus. Gue tahu banget itu mungkin ngelibatin budget ya kan. Lu apa per satu lagu itu cukup ngeberatin lu nggak sih soal budget gitu? Budget ya, kalau untuk saat ini sih alhamdulillah bisa tercover lah, bisa tercover semua lah gitu. Yang penting satu visi sama si talent juga gitu ya. Betul. Dan memang butuh bantuan banyak orang di circle gue gitu. Mulai ya tadi Angga bilang tadi, nanti gue bantuin kita collab aransemen atau musik gitar deh, itu sangat-sangat bermanfaat bagi gue dan bagi talent nantinya. Iya pastinya gitu, karena biar jadi sesuatu gitu lagunya. Betul. Walaupun mungkin aja jadi lebih enak gitu kan. Ya nggak tahu sih nanti, tapi yang jelas saat diajak begitu gitu berkolaps kayak gitu, gue sih selalu ngasih yang terbaik lah gitu kan. Karena gue tuh nggak pernah ngelihat dengan siapa gue bekerja sama, tapi gue selalu begitu gue bilang iya dengan siapa aja, gue nggak pilih-pilih gitu. Maksudnya gue maksimalin apa yang gue bisa gitu. Siap. Nah, gue tunggu banget nggak dengan referensi musik lo, dengan pengalaman lo, gue yakin jadi sesuatu. Nah, oke. Dari proses pembuatan lagu nih, ya, lu mulainya dari mana? Lagu nada dulu, chord dulu, lirik dulu, apa gimana? Coba. Kebanyakan kalau ini mengutip dari Badai Krispati. Di Indonesia kan yang dijual itu ref. Oke, lu kan? Dari ref dulu berarti. Jadi gue paling sering cari notasi ref dulu. Notasi nih ya, notasi ref. Not dulu ya, berarti kata-kata belum ada? Belum. Nana aja ya? Belum. Dari situ baru cari tema yang sesuai. Tema baru gue kembangin jadi lirik. Oh gitu ya, gitu. Dari notasi ref, lu cari tema apa yang menarik, habis itu lu oprek di lirik gitu. Betul. Ya. Baru ntar songnya nyusul tuh ya. Songnya nyusul. Nah seringnya kayak gitu. Seringnya kayak gitu. Terus kalau kayak apa namanya tema itu lu random atau kayak gimana kalau dari tema lirik yang lu ini? Random sih. Random ya. Bahkan contoh nih satu lagu judulnya Sebatas Teman, itu temanya gua dapat dari status WA temen. Oke. Jadi Sebatas Teman. Sebatas Teman. Jadi teman-teman gua kan sering kepoin status teman-teman tuh. Ada namanya Nunun, dia tulis di situ. Nunun ini cowok cewek? Cewek. Mbak Nunun statusnya dicuri tuh. Jadi kenyamanan. Sering-sering ya Mbak Nunun nulis status ya. Iya. Ternyata yang banyak dia meng-create kata-kata bagus lah. Nah tulisannya gini kurang lebih, kenyamanan ini sering membuat kita lupa kalau kita hanya sebatas teman saja. Cek banget ya. Gua screenshot, gua kirim ke doi. Gua pakai ya kata-kata ini ya untuk bikin lagu. Oh iya silakan gitu. Okay. Nah dari situ gua berangkat. Tapi lu izin juga Mbak Nun? Pastinya dong. Oh keren juga pastinya ya. Dong. Jarang lo orang yang kayak gitu. Pastinya dong. Gitu. Dan selalu gua contoh gua upload di YouTube, gua kasih di situ story-nya bahwa lagu ini dari kutipan kata gitu. Dan gua tag dia. Gitulah. Gitu dia happy banget pasti ya. Happy. Enggak, lu bilang tadi lagu lu minta dikirim sama Mas Ari. Mas Ari Lasso, terus waktu itu Mas Ari Lasso jadi admin. Maksudnya lu bergabung di grup apa gitu sehingganya dia bisa nge-tag lu terus minta itu. Dulu nama forumnya Wong Alas. Wong Alas tuh penggemar Ari Lasso. Oh, forumnya ada di mana? Facebook? Dulu ada websitenya. Oh, websitenya. Sekarang udah nggak ada lagi. Oke. Wong Alas, di situ para fans Ari Lasso dari seluruh daerah kan kita berkomunikasi di situ. Kadang Mas Ari sebagai admin membalas segala macam. Gua sharing lagu gitu. Judulnya dulu Mengapa dan Cinta Harus Memiliki. Kurang lebih itu beliau dengar minta kirim ke alamat rumah. Ya udah gua kirim. Kemudian sering kontaknya sama istrinya Mas Ari. Mbak Vita gitu. Walaupun akhirnya lagu itu nggak lolos kurasi ya mungkin ke labelnya. Tapi lu udah happy ya udah bisa ngirim. Terus lu ngerasa happy-nya itu ketika minta dikirimin materi gua nih gitu ya. Yang pertama idola gua dong. Idola gua denger dulu ya, denger dan mengapresiasi karya kita, bahkan minta kirim itu sebuah
Menurut gue sebuah pencapaian saat itu. Terus nih pada saat lu bikin lagu nih ya, lu itu kalau lagunya nggak ngangkat lu kayak gimana? Yang penting tadi sih produktif dan konsisten ya gitu. Kalau masalah kebanyakan baper soalnya. Iya, kalau masalah itu viral ngangkat terkenal itu bonus menurut gua. Itu bonus ya. Bonus. Kalau gua setuju sama itu. Soalnya gua banyak nemuin mungkin aja kenapa teman-teman songwriter tuh bikin lagu lalu dia memproduseri mungkin atau ada yang produserin terus tiba-tiba lagu itu harapan dia tuh bakal viral ternyata tidak. Baper, bro. Oke. Baper terus udah gitu. Karena di bawah ekspektasinya ya. Iya di luar kan musik ini misteri dong. Iya. Musik ini misteri. Bener nggak ya? Iya dong. Gitu. Kalau semesta mendukung tiba-tiba iya. Jagoan ya misalnya. Iya. Kalau enggak ya belum gitu. Bukan enggak. Kalau enggak ya enggak bukan. Di musik itu enggak ada rumus ya. Enggak ada rumusnya. Enggak, kalau enggak ngangkat gimana? Ya belum. Bukan karena enggak ngangkat. Bisa jadi di tahun-tahun berikutnya enggak ya? Iya. Mungkin aja ya. Bisa jadi gitu. Malah apa ya kayak lu bilang tadi enggak lu bikin lagu apa? Indra yang aku di sini aku di sana. Itu tuh lu tau enggak? Gua ngerekam lagu itu 10 tahun yang lalu. Nah, 10 tahun dan yang lu dengerin itu rekaman 10 tahun yang lalu sebetulnya. Dan Indra enggak nyanyi lagi. Oh itu rekaman 10 tahun yang lalu ya? Rekaman 10 tahun yang lalu. Oke. Udah bikin kayak gituan tuh. Udah segitunya kan otak kita mikirin dan 10 tahun yang lalu ya? Iya itu gue udah nggak main lagi. Gue tuh gini ceritanya lagunya Indra itu ya. Kita sekalian sharing buat inspirasi nih. Indra mau merit. Indra mau merit. Gua sebagai sahabat dia gitu kan. Indra ini bapaknya jenderal ya kan, jenderal beneran kan. Yes. Kapolda Jogja waktu itu kan. Terus itu secara finansial Indra itu mampu lah istilahnya kan gitu. Dia mau merit dan gua gembel gitu. Terus gua tuh bingung ngadoin dia apa gitu. Ini gua ngadoin apa kawan gua mau nikah nih ya. Semuanya dia punya. Bahkan dia kan nikah di Jogja tuh. Gue datang ke Jogja aja ditiketin sama dia gitu. Oke. Untuk seluruh anak-anak jenderal. Iya. Oke. Pokoknya anak-anak berangkat semua, ini hotel udah gue siapin, ini nggak datang awas ya kalian. Pokoknya gitu. Luar biasa ya. Gue tuh bingung ya kan, gue dia ngaduin apa ya ke Indra ya. Sampai akhirnya dia bilang, enggak, gue mau merchandise gue CD. Pakai lagu-lagu yang ada yang gue nyanyi deh kata dia. Nah itu jadi celah gue. Jadi celah gue bikinin lagu ya buat lo, bikinin lagu buat lo, ini jadi kado gue ya Dro gitu kan. Gue manggilnya Indro kan. Dro, ini jadi kado gue ya. Soalnya gue bingung ngaduin lo apa. Kan pas juga kan lo mau bikin merchant CD gitu. Ya udah akhirnya gue bikinin tuh lagu buat dia. Ya liriknya gitu. Akhirnya itu karena gue nulis yang gue tulis itu adalah kisah cintanya dia sama istrinya gitu. Itu lagu itu. Jadi begitu dia baca liriknya terus notasi dia dengerin menurut dia oke gitu kan. Gila lagu ini gue banget kata dia kan. Jadi ya dia nganggapnya benar-benar real kado lah, makasih banget lah untuk ini gitu kan. Dan itu cuman jadi 10 tahun yang lalu itu cuman jadi buat itu doang tuh. Akhirnya kan didengerin sama DRB Record waktu itu. Didengerin apa namanya Bang Denny waktu itu bilang, "Nggak boleh nggak lagu ini dirilis?" "Boleh," gue bilang kan. "Tapi ini rekaman 10 tahun yang lalu dan yang nyanyi udah nggak mau kelihatan," gue bilang kan. Oh gitu, oke. Nggak mau kelihatan lagi di layar kaca gitu. Bisa nggak dirilis kayak gitu? Bisa tadi. Ya udah, makanya dirilis itu. Dan gue juga nggak nyangka, maksudnya bisa ya ternyata. Dan nggak perlu rekaman ulang lagi. Artinya standar audio lu 10 tahun yang lalu diterima di masa sekarang ya? Iya, nah maksud gue itu dia tadi yang kita tuh harusnya sudah mikirin itu gitu, udah mikirin sebenarnya bukan kita mikirin 10 tahun yang lalu 10 tahun ke depan audio kita bisa diterima, nggak gitu. Kita ngerekam itu source kita bener gitu. Itu aja dulu. Kenapa? Karena data yang kita
ya beneran gitu. Kalau kita keyboard tapi piano gitu, pakai piano apa gitu yang source-nya bagus, gitar source-nya bagus. Semua audio yang kita track itu source sumber suaranya udah bagus gitu. Enggaknya nanti kalau mau diolah atau dirilis untuk beberapa tahun yang akan datang itu nggak ada masalah. Masih oke ya, karena Iya dong. poinnya di source yang bagus itu ya. Source yang bagus. Oke. Karena gini loh. Kayak musik ya. Musik sama lagu itu sebenarnya kan terpisah. Ada yang lagu enak gitu, nggak harus pakai musik juga enak kan. Kita nyanyiin gitu. Benar. Nah, musik jadinya tugasnya memang harus ngegigit lagu. Makanya dua pekerjaan yang terpisah. Kalau gue bahas sama Ricky Eugene, musik director beda pekerjaannya sama vokal director Ki. Musik itu di pundak dia tuh, dia harus tentuin arah musiknya dan si musik itu harus bisa ngegigit lagunya gitu. Nah, vokal director tuh kenapa jadi pekerjaan gitu? Karena si penyanyi ini bukan digiring untuk bernyanyi sebenarnya, tapi digiring untuk nyampein pesan. Menyampaikan pesan poinnya. Benar, setuju banget. Dibongkar itu semua lirik itu satu demi satu. Betul. Ketika lu nyanyi cinta, putus cinta, jatuh, patah hati, bahagia, itu beda-beda kan gaya nyanyinya gitu kan. Sebel, marah. Kan ekspresi itu kan bisa dirasain. Kayak mana orang kalau kita ngobrol lu bisa lihat gua. Tapi kalau denger gimana? iya. Benar. Nah, ya itu yang harus diiniin. Makanya kan soulnya, rasanya gitu. Sebenarnya sederhananya bisa nggak nyampein lirik ini ke pendengar gitu. Tapi menurut lo lebih penting lirik yang kuat apa nada yang kuat? Satu kesatuan lirik lah. Yang pertama itu lirik. Lirik ya pasti. Lirik. Maksudnya gini ya, tergantung di mana ininya gitu loh, di mana kayak kita di Indonesia gitu. Semua sebenarnya gini, lagu orang itu kan makan, yang dimakan itu adalah liriknya, kata-katanya yang dimakan itu. Tapi memang harus diterjemahkan sama ininya masing-masing, tergantung negara masing-masing. Makanya notasi itu jadi penguat sebetulnya gitu. Notasinya jadi penguat. Memang kadang kalau kita dengerin lagu barat, wih lagu ini enak ya, tapi gua nggak ngerti artinya apa gitu. Kok kayaknya sedih banget ya lagu ini. Lagu ini tentang apa sih gitu? Kalau kita belum tahu artinya ya. Iya kan karena nadanya enak gitu kan. Notasinya mungkin aja karena pengaruh kata-katanya yang bener-bener ya kan menulis, karena kan sudah nah itu dia yang nggak pernah kita harus kita lupain, itu kata-kata ditulis. Kalau kelasnya sudah profesional, maka nada itu harus bener, kadang suka tercipta dari kata-kata yang bener-bener tajam gitu. Iya sih. Misalkan kayak lagunya Pupus, misal nih ya. Semoga waktu akan mengilhami sisi hatimu yang beku. Semoga akan datang kejauhan hingga akhirnya kau pun mau aku mencintaimu. Ya kan dia negesin, ya kan penegasan gitu. Sebenarnya bisa aja aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu. Tapi dengan penekanan tadi lebih. Ya kan, tapi lebih di bait ya? kedua dia kan gitu. Aku mencintaimu lebih dari yang kau tahu. Ya kan dia nekenin meski kau takkan pernah tahu kan kayak. Iya. Luapan banget ya. Iya. Dia kan gitu. Kalau kata-kata gitu kan ditempatkan, ya itu kata sama, notasi sama, tapi begitu masuk bagan yang beda, maka penekanannya harus beda. Dan si eksekutornya ya jago, terus yang ngedirect vokalnya juga jago. Ya, betul. Nah ini sebenarnya buat sharing-sharing kita ke depan. Gue juga sampai detik ini ya masih belajar soal itu. Banyak sih guru-guru gue tuh yang ngajarin lirik itu kayak Bambi Nur, Tungku Sapik, Mario Kacang, itu kan lagu-lagunya banyak gua dengerin, gua sadur ya kan. Kayak mana sih yang gua tanya kan, Kak Bambi lu gimana sih bikin lagu Jodoh Pasti Bertemu itu? Jodoh pasti bertemu. 7 penghargaan Pak. 5 penghargaan nasional, 2 penghargaan internasional. Oke. Iya. Gimana ya? Terus Mario Kacang bikin
Terima kasih cinta. Lu kok bisa kepikiran sih ke situ, gue bilang kan. Tapi lo meyakin nggak bahwa ada unsur gift di situ? Gift dari Iya, mahakarya. Jadi kalau kata Kak Bambi itu tergantung apa namanya? Apa ya istilah dia itu? Gift, dia bilang itu. Apa ya? Istilah dia itu, dia ngomong ilham. Nah, dia bilang gitu. Yang tiba-tiba muncul, iya. Ya kan? Bener. Tergantung banget. ilham. Bener. Bambi Nur bilang kayak gitu. Jadi meskipun kita punya kata-kata yang sama, kadang notasi yang kita lahirin juga beda, nggak kata dia kan. Iya. Meskipun kita punya notasi yang sama, tapi kata yang kita ucapkan beda, ya itu tergantung ilhamnya masing-masing gitu kata dia kan. Bisa jadi, bisa lebih nggak bagus, bisa malah lebih bagus gitu. Ya misterinya di situ, tergantung ilmu yang lo bilang tadi, sederhananya gift dari Tuhan, dari Allah gitu. Iya. Tapi ya kata Bambi Nur juga tergantung ilhamnya juga. Karena gue tuh banyak ngobrol juga sih soal writer gitu. Dan gue apresiasi banget sama lo yang bener-bener, kalau menurut gue sih lo naik kelas. Kenapa sih lu gua tertarik banget mau ngobrol sama lo? Lu tuh naik kelas ya. Dari anak band, penyanyi, terus lu nulis lagu, terus lu memproduksi orang gitu, terus memfasilitasi itu, ya kan? Malah lu tadi udah nanya apa bedanya produser sama eksekutif produser gitu kan? Ya artinya kan pertanyaan itu nggak mungkin muncul kalau misalkan lu nggak ada acuan juga gitu ke arah situ. Mungkin aja bisa jadi support karena gini ya. Kalau memang rezekinya memang udah di situ tuh, lu jangan kaget kalau tiba-tiba isi rekening lu itu miliar-miliaran gitu. Ya, dan itu gue yang belum pernah tahu. Lu jangan gue kaget. cek masa masih nol tadi. Lu jangan kaget kalau dia bener-bener viral ya. Maksudnya bener-bener ngangkat. Lu bakal nemuin yang begitu gitu. Iya. Dan itu tidak terlepas juga dari talent yang. Iya, karena gitu. Nah, tapi gua rasa memang ada visi ya ke situ, harapan ke arah situ, tapi pada prosesnya gue mau lu jadi yang sekarang gitu lo, dengan bikin lagu dengan full ningkatin quality tiap harinya gitu, setiap lu produksi quality lu naik terus lu nggak baperan gitu. Karena setiap produser yang gue temuin itu ya nggak ada yang baperan sebenarnya, walaupun mereka kayaknya aduh nyesek gitu ya udah ngeluarin duit banyak gitu ya. Tapi seseseknya mereka itu produksi lagi besoknya. Iya. produksi lagi dan pada waktunya gitu. Gila. Iya. Gila banget. Itu kayak lu buka keran air itu yang langsung airnya itu yang langsung kayak gitu. Dalam waktu 1 malam itu rekening dari 0 ke 2 miliar gitu. 3 miliar misalkan gitu. Besok udah nambah lagi 4 miliar gitu. Iya. Amin. Nggak pernah duga karena ini kan jadi gini, kata-kata lagu apa proses yang kita udah bikin sekarang itu lagu, tapi begitu sudah upload rilis itu maknanya udah berubah jadi apa, aset. Oke. Siap. Apalagi sudah kita rilis sudah ada ininya ya. Iya. Kita register lah ya. Iya terregister. Itu jadi aset. Kayak gua nih YouTube nggak jadi apa-apa misalkan. Ya nggak apa-apa. Ini aset ya kan. Someday ngangkat semuanya jadinya gitu. Jadi orang dengerin semua nih. Awal jadi misalkan nih rezekinya kita nih pecahnya waktu pas kita ngobrolin ini nih lagu. Ya udah, gua ngobrol sama Ricky, ngobrol sama teman-teman yang lain tuh ngangkat semuanya ikut akhirnya sama kayak karya lu juga. Iya. Lu bikin udah 1000 nih lagu nih. Lagu ke 1000 booming nih. Iya. Itu loh, karena inget digital lebih enak, Pak. Iya. Karena digital bekerja sesuai algoritma. Betul. Setuju nggak? Betul sekali. Jadi begitu lagu ini terangkat nih, maka dia akan berulang. Betul. Dia akan mensuggest nih. Betul. Ada suggestion ke situ ya. Iya dong, dia akan mundur nih semuanya nih. Benar. Sampai ke satu tadi yang lu bikin tadi. Betul. Yang lain ngikut ya? Yang lain pasti ngikut. Algoritma. Betul. Logika nggak ada algoritma aja kayak dulu nih, kayak lagu lo Langit, 1 album. Lo bikin 10 lagu.
yang jagoan 1, 9 sampah. Yang jagoan lu rilis nggak meledak. Yang sampah ini tadi lagu ke-10 meledak. Tiba-tiba. Orang jadi dengerin semua satu album. Iya. Pasti ada rasa orang penasaran ya, pengen denger yang lainnya gitu ya. Iya. Ini ya. Dan gue tuh salut banget loh sama lu yang apa ya? Yang nggak baperan, bener-bener lu nggak berubah ya. Ya, maksudnya lu tetap produksi terus. Iya. Gue tuh seneng loh sama produksi itu. Iya, balik lagi tadi si passion sih enggak ya. Ya gua di sehari-hari gua bekerja lah ya gitu. Di musik ini gua menemukan sebuah apa ya? Kegiatan untuk merefresh gitu kan rutinitas kerja gua gitu juga. Jadi dengan gua bikin lagu karya kemudian bisa bermanfaat buat orang, artinya talent gua bisa bawain. Ya, lu bantu orang banget masalahnya. Itu happy loh. Nah, ya. Happy tuh kalau dinilai itu bukan dari uang juga. Iya, gua setuju. Rasa itu gitu, rasa puas, rasa happy gitu. Walaupun lu benar juga bilang tadi bahwa untuk bisa memproduksi satu lagu sampai dengan rilis, kemudian promotion segala macam butuh dana dan itu nggak kecil gitu. Makanya gue bilang gue komit untuk bantu teman-teman di sini gitu. Tapi dengan segala keterbatasan gua, terutama finansial, semua mungkin kita lakukan tidak bisa fast ya. Gitu. Kita sesuaikan dengan sumber daya yang ada. Teman yang pasti tetap produktif dan konsisten aja. Sejauh ini 2020 ini udah berapa sih yang udah lu produksi? Berapa talent? Berapa lagu itu udah lebih dari 10. Udah lebih dari 10 ya? Gitu yang sudah produktif banget. Sudah rilis di platform digital itu dan sudah blasting ke media radio itu ada 3 talent. 3 talent. Siapa aja itu? Sefresh itu boy band ya. Kemudian boy band. Ini unik juga nggak? Trio vokal atau boy band nih? Oke. Jadi Sefreshnya unik juga nggak? Ada Angga, ada Ren sama Damar. Boy band nggak? Kenapa boy band? Referensi kita itu One Direction gitu. Oke. Bisa nggak bantu kita, dampingin kita, produserin kita? Apa goals lo? Karena kita ngefans sama One Direction, kita bikin tribute, konser tribute One Direction di ulang tahunnya di bulan Juli. Oke. Waktu itu. Ulang tahun siapa? One Direction. Oh, ulang tahun One Direction. Oke. Itu udah clear. Yaudah nggak? Gue pengen lihat latihan. Datanglah gue ke latihan anak-anak. Ada 4 waktu itu sama Agung. Agung. 4 latihan. Oke juga nih nggak konsepnya nggak? Gitu. Lagu sendiri ada nggak? Ada juga lagu sendiri kak. Oke. Gitu. Nah saat latihan kita planning buat ngadain itulah semacam konser tribute One Direction. Pandemi. Oke. Oh gitu ya. Nah, jadi kegiatan saya karena itu. Dari situ gue bilang, yaudah lu produksi lagu sendiri. Ada nggak materi yang bisa kita angkat untuk recording? Udah. Ada mereka berembuk, ada lagu yang Run Endlessly ya, ciptaannya si Ren sama Dandi, itu yang diproduksi pertama kali. Dan alhamdulillah, yaitu circle kita. Itu lo yang produserin? Iya. Oke. Dan itu circle kita didukung oleh teman-teman yang baik lah. Gitu. Macam Angga gitu ya, ada Ajung, ada Ridwan, ada Obeb, ada Agung. Mereka bantu aransemen, mereka bantu recording sampai akhirnya selesai. Itu materi kita rilis di tanggal 5 Juni. Wih, pandemi itu Pak. Pandemi. Dan saat itulah respon dari teman-teman sampai dari The Potters juga bantu. Iya, gua sempat bikin ucapan. Ya kan ucapan. Kemudian ada Dul Jelani gitu, Wonder Rain, Stinky segala macam lah, banyak teman-teman juga yang support. Dan benar-benar dengerin materi itu gitu, nggak hanya sekedar support gitu kan. Termasuk wakil gubernur Lampung Bu Nuni. Bahkan dalam prosesnya pembuatan video klip pun disupport oleh Bu Nuni. Buat video klipnya itu support Bu Nuni. Bu Nuni, makasih banyak loh Bu Nuni. Masih banyak sudah support ya. Support ya musisi Lampung ya. Mudah-mudahan Bu Nuni nggak berubah ya Bu. Support terus Bu. Yes. Terus enggak, gue masih bingung sama boy bandnya aja gitu. Angga bisa-bisanya seorang rocker bilang jadi dia boy band. Enggak tuh, saya press joget gitu. Joget
Ada jogetnya, koreonya, maksudnya koreonya ada gitu. Nah itu lagi ada tambahannya, boy band no koreo. Ya makanya kan gue bilang kalau boy band kan identik sama koreo Pak. Ini ya, ada Iya dong. koreonya Kiri kanan iya, kanan iya, ya kan. iya, iya, Atas bawah. Iya. Nah menurut lu itu lebih tepat apa? Boy band apa vokal Iya group? trio vokal. Trio lah. vokal ya? Iya dong. Oke, ntar gue sampein. Kalau dibilang boy band, boy band itu identik sama koreonya dong. Koreonya. Jadi kalau nggak, iya apa kayak apa? Lu mau contohnya apa? Westlife. Ada koreonya. Tetap ada ya? Ada koreonya. Ada ya. Boyzone ada koreonya. Bahkan New Robbie Kid on the Block. New Kid on the Block Oh ada jelas tuh ya, koreo ya. Take That, Robbie Williams. Oke. Ada koreonya Pak. Iya. Gestur itu penting buat boy band. Nah yang vokal grup Kalau vokal grup nggak harus ada koreo. apa contohnya? Dia kualitas vokal dong. Lebih ke vokal ya? Iya kayak kalau yang paling baru sih ada 3 komposer. Oke. Dia vokal grup. Iya. Dia bertiga. Dia nggak harus joget. Dia benar-benar kualitas vokal, kualitas karya yang dia iniin gitu. Terus GAC ya? nah GAC misalkan, dia kan nggak harus kayak gitu, tapi begitu ada kebutuhan show perform, entertaining, itu dituntut juga ada koreonya. Oke. Gitaris Roma Irama aja main gitar begini Pak, ya ada dong koreonya bareng yuk, 1, 2, 3 set, kan gitu kan? Iya. Iya kan? Ada dong. Oke. Dan ada gerakan itu gitu, yang kompak. Iya dong, kayaknya harus direvisi itu ya kan. Diluruskan. Enggak, kalau masalahnya gini, kalau dia mengklaim dia boy band, maka filosofi Cypress akan berubah. Gitu. Jadi gini, boy band, Cypress sama apa yang dilakuin tuh jomplang Pak. Ya kan, konsep sama yang jalan nih begini nih. Oke. Gitu. Iya. Ini menurut kacamata gua. Siap. Yang kita harapkan dia sejalan nih. Oke, enggak, kayaknya kita perlu klarifikasi. Lo harus undang Angga atau Cypress di sini ya, untuk duduk bareng sini ya. Saya fresh nanti kita pretelin satu-satu nanti. Makanya sengaja kita bahas boy band atau pop grup vokal ya. Iya vokal, trio vokal. Trio vokal ya, oke. Grup vokal. Ya itu vokal aja yang gua bahas. Kan khusus kan. Jadi lu bahas dan baru tuh nyambung tuh. Ini vokal ada bertiga nih. Jadi kita bahas karya, kita bahas kualitas vokal. Bukan kualitas yang harus gitu, enggak sih. Yang secara festival gitu enggak. Tapi secara karakter ya harmonisasi, karakter vokal. Misalkan ada yang rock gitu. Oke, gua enggak ada masalah juga, tapi nah begitu dia ngeblend nyatu tuh. Nah itu. Oke. Lu udah denger kan enggak lagunya gitu? Dia lebih ke British malah kayaknya sih malah. Gue dengerin tuh. Ya itu ada kritisi dari gua sih yang kayak gitu, yang gua malah kaget lu bilang tadi One Direction. Ya maksudnya boy band, mereka mengklaim diri mereka boy band. Oke. Kenapa enggak? Ya video klipnya udah jadi belum sih? Belum ya? Udah dibantu 19 Project. Belum lihat tuh. Oke. Dibantu 19 Project. Enggak ada koreonya ya? Enggak. Ada lah sedikit. Itu mah joget sendiri kayaknya sih, enggak koreo juga. Terus apalagi selain Cypress? Oke, Cypress di 5 Juni, kemudian di 4 September kembali ada Novan Kurniawan. Ya, solois gitu. Itu juga kita blasting juga ke radio, pemutaran serentak di Lampung, kemudian media online. Dan Novan ngusung konsep apa? Solois. Novan bagus. Beberapa kali gue jadi juri festival lomba vokal tuh. Oh iya ya. Dia tuh jadi peserta. Dia juga sempat juara gitu. Jeli juga Pak nyari penyanyi ya kan. Terus Novan, dan terakhir sih Ola gimana? Ola ada produksian. Ola
Next. Yang terakhir siapa? Bukan, maksud gue pas Novan ini kemarin kita dapat apresiasi juga dari Badai Krispati. Dia bantu untuk posting di IG-nya plus reviewnya terkait lagu ini gitu. Dan positif lah ya. Itu yang bikin kita happy dan lebih percaya diri aja gitu. Masalah viral, ngangkat segala macam itu kan bonus. Gitu. Paling enggak orang-orang yang menurut gua kompeten di bidangnya sudah mendengar, kemudian sudah mereview, memberikan respon positif, itu sebuah pencapaian juga. Oke, Novan di 4 September, lanjut terakhir itu kemarin ada duo Backyard Tone. Ini apa nih? Duo. Ya duo dia ngusung konsep kalau dari musiknya sih sama garis besarnya pop juga. Jadi kayak apa dia? Tapi tema-temanya tematik dia. Apa temanya? Dari tema lagunya, dari tema sosial. Kemarin kebetulan temanya nasionalisme dan kita rilis di persis 28 Oktober 2020. Jadi mengangkat semangat Sumpah Pemuda. Cowok-cewek? Cowok-cowok. Siapa aja namanya? Ada trio. Namanya trio. Vokal dan Nathan untuk player instrumennya. Trio dan Nathan main apa? Nathan basicnya bass. Cuman dia bisa multi instrumentalis. Iya betul. Keyboard bisa, bass bisa. Trio di leading vokalnya. Leading vokal. Betul. Nathan di second layer vokal, habis itu karena dia harus megang instrumen. Betul, gitu ya. Betul. Dan ternyata pilihan tema dan waktu rilis itu sangat berpengaruh nggak ya dalam apa namanya blasting di media ya. Gitu. Dari 3 talent itu karena mungkin momentumnya pas di 28 Oktober itu secara pemberitaan nasional Backyard ini yang paling ramai lah ya. Yang paling ramai dibicarakan. Betul. Yang efeknya yang tadi kita bahas momen itu penting, momentum. Kalau enggak kayak kita kan bikinnya 3 ya, ide, terus itu determinasi atau kegigihan. Yang terakhir itu adalah momen. Jadi kalau ada ide, ada kegigihan tapi momennya nggak ada, pas ya? Nggak pas juga, ya nggak juga gitu. Contohnya itu kayak apa ya? Kalau dia penyanyi ada ketemu produser itu momen, tapi rilis juga harus butuh momen gitu. Kalau enggak ya agak susah juga. Nah biasanya sih ada momennya ada 2 kan pilihannya. Pertama lu tunggu momen atau lu bikin momen. Momen bisa di-create juga nggak ya? Momen bisa di-create, bisa di-setting sebetulnya. Ya. Apa ya contohnya? Banyak sih yang bisa di-create sebenarnya. Kalau kayak kita butuh panggung yang gede nih daripada nungguin orang. Nih kayak gua ngobrol sama Bagas. Bang, gua kalau nunggu momen nih nggak jadi album gua kata dia. Akhirnya gua bikin momen kata dia. Kayak mana? Gua bikin konser sendiri. Dia bilang kayak gitu. Panggung sendiri segala macam. Awal idenya sih sederhana dan gue hitung bang kata dia, gue nabung dari nyiapin sound system, dia bilang dari nyiapin semua yang gue butuhin tuh gue siap dan gue budgetin transport lah semua tuh gue budgetin. Tapi ternyata di tengah perjalanan kata dia kan, gue dapet dukungan berbondong-bondong dari orang. Akhirnya gue nggak harus sewa sound system, gue harus ini, gue nggak harus ini, karena momen yang pengen gue buat akhirnya jadi momennya bersama-sama, momen orang-orang semua. Dan walaupun impactnya karena gue nih di independen, di indie yang dengan community gue doang, yang lingkupnya mungkin skalanya lebih kecil lagi, gue jadi apa ya, ada ikatan emosional jadi sama anak-anak semua yang support gue. Ini Bagas pengen ini nih, ada yang bantu sound system, ada yang bantu ini. Jadi kata dia, gue juga nggak nyangka sampai kayak gitu. Padahal udah gue budget loh bang, gue nabung. Ya udah deh, akhirnya jadi merchant, gue tetap dagang juga di situ. Dialihkan ya. Ya ide tadi udah, determinasi dia udah lakuin dan momennya bisa dia create ya. Iya, dan nanti nextnya kayak gitu aja ya, bikin ya bukan nunggu juga sih, kalau momennya nggak nemu ya bikin momen itu. Gue cita-cita gue ya, gue pengen bikin mini konser sebenarnya. Jadi kan tadi lanjutan dari terakhir Backyard, next tuh ada Stefani, ada Viola, ada Taufik, Dimas dan lain-lain lah. Gitu. Banyak talent berbakat di dan sini. Dan gue sih nerima
apa namanya, someday talent lu mau apa di gua wawancara di podcast gua include mempromosikan lagu barunya mereka, gua ready banget di sini. Siap, gitu kan. you. Mudah-mudahan bisa jadi, karena gua support, gua dukung banget. Gila ya, maksudnya lu aja bisa ngelakuin itu, masa gua nggak bisa gitu kan. Siap, nah, gua pasti dukung lah. Mudah-mudahan dari mana kita, ya kan itu misteri kan. Dari mana ngangkatnya kita nggak tahu. Tahu ya. Iya, ternyata waktu pas mereka nyanyi di sini, nah itu enak banget tuh di situ, orang jadi nyari mana sih lagu aslinya gitu kan sih. Gitu atau kan. ada orang-orang di circle lo yang denger gitu ya, bisa terus aja nge-share kan? gitu kan, nge-share. Kayak gua sih lagu-lagu lu itu sampai detik ini jujur-jujuran aja ya, belum ada yang gua bantu share ke circle-nya gua. Oke. Belum ada, tapi gini, apa, gua ngamatin banget gitu. Kalau yang Sefres gua memang ngirim ucapan. Betul, ya kan, ngirim ucapan karena menghimbau teman-teman dengerin itu gitu. Tapi sebenarnya yang efektif itu sebenarnya bukan himbauan kayak gitu. Yang efektif itu adalah gua nge-share lagunya Sefres gitu ya, tanpa gua harus ngomong dengerin dong lagunya Sefres, nggak perlu kayak gitu. Gua share itu artinya gua udah kode istilahnya gitu, kode ke teman-teman lagu ini enak gitu. Next kayak gitu deh. Udah dibuatin fit yang bagus, terus dikirimin, nggak bantuin gua nge-share ke Instastory ya. Oke. Nih 15 detik ini berarti banget nih ya kan. Oke. Nanti ya udah. Jadi dengan gua ngirim itu, sebenarnya orang udah tahu kalau gua tuh ngedukung itu. Oke, support ya kan? Iya dong. Karena apa ya? Yang paling penting itu kan produknya. Iya. Terus musisi di era pandemi menurut lo harus kayak gimana sih? Menurut gua musisinya ya. Kan lu kan pencipta lagu nih di era pandemi. Gua udah ngeliat nih, gua saksi hidup dan ada rekam jejak digitalnya kalau lu produktif di masa pandemi. Lu bikin lagu dan lu membantu. Terus semestinya teman-temannya harus ngapain nih? Oke, ya tetap produktif juga maksud gua di jalurnya masing-masing gitu. Oke. Dan terbukti sih beberapa teman musisi, yaitu saat kita memang butuh support untuk produksi segala macam di masa pandemi pun gitu, mereka tetap support gitu. Nah, maksud gue ini mungkin sebagai apa ya, contoh juga bahwa di masa pandemi tidak menghalangi kita untuk berkarya kan gitu. Dengan cara apapun. Ini kita balik lagi nih ke lo ya, lagu yang lo produksi Sefres, Backyard Tone dan Novan ini lo rilis di platform digital apa aja? Yang utama ada Spotify, ada Joox ya, kemudian ada Deezer, iTunes gitu. Ya. Semua ya? Semua, ada RBT. 30 kurang lebih. Publishnya lewat? Kita kerjasama partnership dengan Iris Music Bandung. Iris Music Bandung. Betul. Oh gitu ya. Iris Music Bandung, dan dalam proses promosinya gitu, untuk blasting ke media, ke radio, dibantu oleh tim kita, ada Yuan di sana. Yuan. Oh, Yuannya Sonora. Yes. Yuan Sonora. Bagus juga. Ya memang harus punya tim itu, tim blastingnya. Media kan, kalau media cetak kan udah jarang ya. Media internet ya sekarang tuh ya. Iya. Karena gue amatin setelah itu rilis blasting ke media gitu ya, di SEO-nya search engine optimization itu naik ya. Ya naik gitu. pasti. Saat lo dulu mungkin nih, contoh Novan di beberapa bulan yang lalu cari Novan Kurniawan tuh nggak ada, atau foto-foto orang atau pohon gitu misalnya. Misalnya dari gitu Novan kan. jadinya pohon ya. Nah, kan sama kayak pohon. Enggak, sampel pan. Sekarang muncul semua. Sampai video-video dia di tahun-tahun yang lalu muncul gitu. Artinya itulah manfaat kita memblasting di media online sih. Gua, gitu. Novan sendiri aktif nggak di medsos? Aktif Novan. Aktif. Bahkan karena kebetulan Novan juga reguler di kafe-kafe, dia selalu promosikan lagunya gitu. Lo mau sampai kapan sih lo jadi talent hunter? Ngeluarin duit terus lo, Pak. Oh iya. Ngeluarin duit terus lo. Iya. Mana lo mau sampai kapan? Oke.
Teman-teman di sini nggak mau ngeliat lo ala-ala soalnya. Kalau gue tetap mengukur diri ya, maksudnya dari kemampuan sumber daya gue gitu, dengan keterbatasan gue, selama gue bisa mampu bermanfaat, gue akan terus. Gitu ya Pak. Iya. Tapi dengan batasan gue ya, nggak mungkin gue mengorbankan keluarga gue. Iya. Gue fokus ke sini, uang ke sini gitu. Dengan pertimbangan itu juga. Gitu ya. Selama lu masih bisa berkarya, lu tetap terus inilah ya. Ya, dan membawa kebermanfaatan ya. Bermanfaat buat orang ya. Oke, sekarang gue mau tanya as a real life. Kiai Ade ini di kehidupan di luar musik. Lu ngapain sih? Gue kerja kantoran. Kerja kantoran di perusahaan apa? Gue di PGNcom. Nah, jadi teman-teman tahu tuh dia membiayai itu dari hasil kerjanya gitu kan. Dia cari duit. PGNcom apaan sih? PGNcom itu grup perusahaan gas negara. Oke. Concern bisnisnya di ICT solution. Komunikasi, integration, communication and technology. Information communication technology. Gitu ya, ICT ya. Betul. Gue udah gini-gini dulu pernah kerja di Telkom Pak. Asik. Iya, bidangnya juga sama. Jadi familiar ya. Gitu. Iya, ada network kan, gitu-gitu kan. Betul sekali. Fiber optik dan lain-lain ya. Bener. Gila ya. Jadi, nah lu di situ sebagai? Gue di Lampung kebetulan jadi manajer regional office. Manajer regional. Gitu ya. Jadi lu sisihkan gaji lu untuk membantu teman-teman musisi itu ya? Iya, dengan kemampuan gue ya. Oke. Jadi istri udah punya dong? Istri alhamdulillah. Iya kan? Belum 2 ya? Enggak ya? Ini di Enggak, maksudnya anak ada? Anak 3 enggak? Anak 3. Paling gede umur? Paling gede 10 tahun, kelas 4 SD. 10 tahun kelas 4 SD. Paling nomor 2? Nomor 2 umur 6 tahun baru masuk sekolah kelas 1. Kelas 1 SD. Yang paling kecil? Kecil baru 3 bulan. Ih, baby banget ya. Baby. Ya Allah. Kan terus produktif. Iya juga ya. Produktif iya juga. Masa gue musik doang produktif ya kan. Tapi Nyonya ngedukung lu gak sih dengan lu yang kerja terus lu malah bantuin orang. Gila lu duit dapur gua tuh kata Nyonya. Gimana tuh? Dari kenal dulu kan zaman gua juga ngeband juga. Iya juga sih ya. Dia udah tahu lu banget sih ya. Pas gua recording ikut, bahkan pas hamil anak pertama gua ajak recording. Iya sih. Bete banget pasti ya. Ya artinya udah tahu ini gua lah. Iya, hobi lu. Apa yang lu senengin kan kayak gitu. Dan mendukung. Mendukung ya. Ya karena kan ada Pak. Kalau ya artinya duit dapur lu kok bantuin orang sih ya kan. Nah, kalau dia nggak kenal lu secara filosofis ya kan. Lu tau gak sih, satu itu hobi gua ya kan. Yang kedua dengan gua begitu gua bantuin orang kali ya kan. Tapi ada tanda bintang kecil nih notnya. Apa tuh? Kebutuhan gue tercukupi. Nah kalau itu kalau itu tetap ya kan, tanggung jawab tetap ke ini dong ya kan. Iya. Tapi keberadaan keluarga penting ya buat lo. Seberapa penting sih? Sangat penting. Gitu. Pernah jadi inspirasi lu bikin lagu nggak? Pernah lah. Pernah. Kok pernah lah sih? Iya di momen-momen dulu ya gitu. Kalau sekarang gue pacaran. Iya, kalau sekarang gue lebih banyak dengar curhatan orang, lihat kisah hidup orang, segala macam gitu. Lu bahkan bikin lagu, orang yang pertama kali lu dengerin, lu dengerin ke Nyonya. gua. Oke, terus gimana, bagus nggak? Berulang-ulang gitu kan? Karena entah dia terpaksa apa enggak, bagus. Karena gue terus berulang. Jadi lu fans ada garis keras ini bini lu ya? Tapi ini nggak buat ngukur lagu itu, menurut gua itu catchy atau enggak? Easy listening atau enggak gitu? Gue dengerin karena gue kalau berulang-ulang, kalau dia ikut nyanyiin, oke. Oh gitu ya. Gue lanjutin nih. Karena Nyonya juga awam di musik ya kan, orang awam. Jadi lu penting banget dapat penilaian dari orang awam kan. Betul. Termasuk anak-anak gue. Termasuk anak-anak. Iya benar. Kalau dia ikut nyanyiin, oke nih berarti. Menurut gue ya, terus gue lanjutin. Kalau enggak ya enggak, gue ganti. Bener. Anak gue tuh yang kayak gitu tuh. Jadi sama. Anak gue tuh kalau gue lagi bikin sesuatu musik atau lagu gitu, terus dia tuh yang lewat itu, ih ayah enak nih lagunya kata dia.
Padahal tuh lagu cinta, dia nggak ngerti sih, tapi dia bilang enak. Terus kalau ada yang nggak enak, dia langsung, ih nggak enak ini lagunya gitu. Kata dia kan langsung yang, gue bilang nih anak lucu juga ya gitu. Tapi setelah gue denger iya juga ya nggak enak. Karena dia natural banget. Iya kan. Bocah kan. Bener. Tahu apa dia lagu cinta-cinta ya kan. Bener. Paling nggak nadanya ya enggak? Iya. Dia ulang-ulang nadanya, na gitu. Oke, dia bisa ngulang, denger gitu kan. Artinya paling nggak mudah didengar lah. Iya. Easy listening. Ya bener sih, kesimpulannya kan enak nggak enak sebenarnya. Lagu itu kan bukan bagus nggak bagus sebetulnya. Karena bagus menurut lo belum tentu bagus menurut gua. Balik ke taste ya. Iya kan. Tapi kalau enak itu biasanya sepakat hasilnya, Pak. Oke. Ya kan pas dengerin set gitu. Jangan nanya bagus jelek ya. Enak nggak lagunya? Enak. Nah biasanya sepakat tuh. Biasanya hasilnya sepakat. Enak nggak enak gitu. Lagunya enak ya. Cuman ada catatannya tapi enak gitu. Poinnya di situ dulu. Nah catatan tuh jadi peningkatan quality kita tuh. Oke. Gue sih biasanya kayak gitu doang. Barometer gue dengerin lagu ke teman-teman tuh bukan bagus atau jelek. Lagunya lu sebagus apa sih lagu yang mau lu bikin gitu kan. Sejelek. Jadi kalau jelek, barometer jelek lagu itu kayak gimana? Ngasal, pales atau kayak gimana? Kalau pales ya jelek lah. Kan kayak gitu. Terus di samping kegiatan PGN, ada kegiatan usaha lain atau apa kayak gimana gitu? Ada lah ya, clothing. Clothing, lu bikin clothing? Yes. Sama Bonik juga dong? Enggak? Ya satu circle lah, cuman beda sama Boni. Gitu. Clothing itu maksudnya lu bikin merchandise? Atau lu buka toko baju? Oke. Awalnya dulu 2015 gitu. Gue gabung sama teman-teman komunitas eBay, jual beli e-commerce. Jual beli eBay, marketnya di Amerika sama Eropa. Jadi dari situ kita jual produk kaos ke sana, keluar negeri. Awalnya dropship ke Hong Kong, di Hong Kong kita pesen barang Hong Kong, cetak sana, kirim. Nah terus gue pikir kenapa nggak kita bikin di Lampung ya? Karena dengan ada 5 orang waktu itu kita bikin, semua invest, beli mesin, rekrut karyawan segala macam, udah kita produksi di sini. Akhirnya udah kita kirim kaos segala macam dari sini ke Amerika, Eropa, bahkan gitu. Amerika Selatan. Gitu itu sempat jalan 3 tahun dan pencapaiannya pengiriman luar negeri tertinggi di Sumatera sih waktu itu pernah. Waktu itu pernah prestasinya sampai ke situ. Sampai 2018 mulai redup karena yaitu kompetisi harga di luar, kemudian Cina ada Alibaba segala macam muncul, kemudian harga bahan baku naik, harga ongkos kirim naik, mulai dari situ mulai drop ya pelan-pelan ya. Gitu. Nah sekarang gue lebih ke yang domestik gitu. Jadi kalau ada dulu pakaian yang lu jual tipe apa? Kaos. Oke. Kaos. Produksi yang di Lampung itu all produksi di Lampung semua. Maksud gue dari bahan jahit? Enggak, dulu bahan jahit gue beli di Bandung. Bandung polosan, di sini baru gue cetak di sini. Cetak di sini gitu. Sekarang cetak kemudian mulai produksi di sini semua gitu. Cuman gua partner jahit di sini. Jahit pun di sini ya. Berarti dari awal dong ya. Dari awal udah di Lampung nih sekarang. Betul. Terus lu yang materi lu lebih ke motif model baju atau ke motif baju? Ke desain baju. Desainnya lebih ke gambar atau tulisan? Combine. Ada tipografi, tulisan, ada juga gambar. Gitu. Terus market lu lebih luas musik, komunitas musik, market lu ke situ. Lagi-lagi berhubungan sama musik ya. Betul. Terus teman-teman yang udah rilis itu Backyard Tone, Novan dan ini mereka lu bikinin merchant nggak sih? Iya dong. Termasuk kemarin yang terakhir Novan, kita bikin versi karaoke-nya. Kemudian ini baru satu kafe ya, kita ada kantor kafe untuk karaoke bareng. Di situ kita bagi-bagi merchandise, baju kaos. Gitu. Gambarnya artwork dia. Posisi clothing ada di mana? Posisi clothing ada di Bandar Lampung. Di mananya? Di Gang Pisang. Nama clothingnya apa? Kalau CV Kreasi Mandiri. Gitu, dia nggak buka toko ya jatuhnya ya? Enggak. Padahal gue baru mau minta endorse loh.
Enggak buka toko gue. Dulu sempet di PU gue buka toko, ada sewa. Oh sewa gitu. toko ya. Buat Kios lah, sewa kios di situ. kios. Sekarang nih dikelola sama temen gue di Gang Pisang itu. Oh gitu. Temen-temennya boleh lah, ntar ada anak-anak talent lo main ke sini, mereka bisa pakai merchandise mereka, karena penting juga. Penting juga. Jadi kita ngasih tahu merchandise itu kenapa? Karena musisi ini nggak bisa ngandelin lagu doang gitu. Lu mau beli lagu, ngiketnya nggak cuma lewat lagu gitu, ngiket hubungan emosional tuh bisa kebentuk dari merchandise loh. Alat promosi juga ya? Iya dong. Alat promosi juga ya? Iya, alat promosi. Ya mau buat ngiket hubungan emosional. Jadi kayak pengusaha clothing gitu tuh termasuk juga dalam ekosistem musik ya? Masuk banget. Masuk ya? Merchant tuh masuk. Desainer ya? Masuk. Artwork yang tadi kita bahas kan. Ada nggak narasumbernya yang untuk artwork? Artwork ada, jadi ya itu dalam proses rilis tadi kan, kita kan diminta buat press kit ya, dan gue baru belajar ini. Oh, di sini artworknya lu sendiri nih? Bukan gue, jadi ada tim yang support kita. Oke. Gitu. Itu siapa? Anak-anak mana? Anak-anak Lampung. Oh, siapa? Sefresh ada namanya Khairul dari Pringsewu yang support untuk artwork. Kemudian Novan tuh ada Dede Bastian di Bandar Lampung. Yang ketiga Backyardton tuh ada Vendro. Dia masih anak kuliahan. Oh, tapi idenya udah luar biasa. Iya, dia bisa menerjemahkan apa ya? Tadi kan artwork kan tidak hanya sekedar gambar kan, iya, tapi gue bilang filosofi artinya. Terjemahan dari lagu dan visi band itu. Kalau Novan ada video klipnya udah ada, kayaknya udah gue lihat deh. Ada Novan ada. Backyardton belum ya? Belum. Visual itu lumayan menentukan juga sih visual tuh, karena memang musik ini kan audio visual memang. Audio visual ya kayak itu tadi, kalau kayak art emang harus sesuai. Video pun sama sih, video itu lebih ke nyampein pesen, sama kayak lagu. Tapi dari visual ya? Visual. Dan mungkin kalau gue ngamati ya, mau pendapat lu gimana tuh? Untuk videografi gitu ya, teman-teman yang concern ke pembuatan video klip ya, itu sekarang udah mulai berkembang ya di sini ya. Iya. Ya, contoh ada 19 Project. Iya, 19 Project. Dan kawan-kawan. Nanti bakal gue undang juga tuh 19. Nah, keren tuh. Iya. Karena gue konsentrasi memang mereka yang paling produktif. Kalau yang lain-lain itu netel gitu. Nah, gue harus tahu tuh kenapa mereka seproduktif itu. Sama kayak gue penasaran sama lu gitu. Kenapa sih lu seproduktif itu gitu? Kenapa lu kekeh banget gitu buat ini? Ternyata memang passion ya. Iya. Dan itu bikin kita happy ya nggak ya? Nggak tahu ya kenapa ya. Berhasil merilis lagu, yang nyanyi happy, yang denger happy, ya kita ikut happy. Prediksi musik masa depan kayak gimana menurut lu? Dari kacamata lu deh, ya kan? Karena kan lu dari sudut pandang pencipta lagu nih kan, musik itu pasti lu akan punya dong kira-kira kayak gimana gitu. Ya kalau masa depan ya, gue sebenarnya bukan orang prediksi, capable ya, orang capable untuk bisa menilai. Karena lu harus dilatih Pak, lu produser soalnya. Ya kan? Oke. Lu nggak bisa bikin sekedar bikin. Lu harus bikin dengan rencana, dengan visi, dengan bayangan masa depan. Kalau gue bicara sama pemain band, wajar karena dia melakukan apa yang dia pikirin aja sekarang gitu. Tapi kalau gue bicara lagi sama produser, harusnya produser masa depan. Iya, produser biasanya punya pemikiran yang lebih maju daripada anak band. Ya kan, talent. Artinya nanti someday lu ketemu talent baru dan dia kritis. Dia bakal tanyain itu. Mau dibawa kemana gue ini? Mau dibawa kemana lagunya Om Ade? Kata dia kayak gitu kan. Ya. Kayak gimana? Yang pertama memproduseri satu talent gitu ya, memproduksi lagu ini pengalaman baru gue juga ya gitu, dan untuk bisa memprediksi ke depan seperti apa gue perlu banyak belajar nggak gitu. Tapi paling nggak itulah gue konsisten dengan apa yang gue lakukan sekarang. Kemudian untuk benang merahnya gue akan terus produktif create lagu-lagu yang easy listening. Iya. Menurut gue ya. Gitu.
Kemudian gue akan terus mencari dan mensupport talent-talent yang gue rasa punya kemampuan. Cuman yang terpenting memang attitude pastinya di awal, kemudian punya kemampuan bagus dan kita rasa bisa menyampaikan pesan sekali lagi itu. Nah itu insya Allah gue akan selalu support ya gitu. Nah sekarang gini ya, kalau nih menurut lu nih orang-orang kayak lu ini dibutuhkan lagi nggak sih di Lampung gitu? Maksudnya harus banyak nggak sih orang yang kayak lu ini di Lampung yang support? Yang jelas kita nggak bisa kerja sendiri, gitu ya. Maksud gue dengan adanya misalkan sosok-sosok lain yang juga punya visi yang sama buat membantu mensupport talent-talent di sini. Satu hal positif pergerakan kita lebih masif. Iya benar. Harapannya ekosistem industri musik di Lampung bisa tumbuh, gitu. Tidak hanya dari sisi musiknya tadi artwork, dari desainer, dari clothing, semua satu rantai ya, itu bisa tumbuh gitu. Kalau sudah masif, harapannya kita bisa ke notice sampai level nasional. Iya, karena gini, kalau ekosistem udah kebentuk sama orang-orang kayak lu ini lahir di Lampung nih. Buat temen-temen ya, di banyak ngobrol sama Om Ade juga nih, dia seberani ini gitu. Dan banyak akan orang bermunculan kayak lu nih di Lampung, maka nih akan berdiri perusahaan besar di Lampung. Ya, harapannya ya. Yang dimana isinya orang-orang kayak lu ini duduk bareng di perusahaan itu, ya kan? Iya. Untuk bicarain lagu, lu berangkat jadi produser, lu baru si perusahaan eksekusi untuk mengeksekutifkan ini gitu kan. Harapannya itu enggak ya. Jadi biar banyak bermunculan itu tidak berkompetisi untuk saling menjatuhkan. Kayak gini masalahnya ya. Kalau ada kayak gitu tuh, berarti kan gue nggak harus jalan ke Jakarta lagi ya kan? Gue di Lampung aja capek ya kan, bolak-balik Lampung Jakarta. Kalau ada company di sini, kenapa tidak ya kan? Dan tidak menutup kemungkinan nggak ya di Lampung jadi kantong industri musik ya? Iya dong, maksud gue, karena kalau lu sendirian maka belum berkompeten untuk bikin company besar. Betul. Kenapa? Karena produsernya bisa dihitung pakai jari. Siap. Tapi kalau ada orang yang banyak gitu kan, kayak kalau di Jakarta kan rame produser musik ya kan, dari yang kelas cere sampai yang kelas kakap itu banyak itu. Tapi kalau di Lampung ini kayak apa gitu ya, apa sih musik gitu kan, masih underestimate. Padahal berubah jadi aset, gue bilang gitu kan. Belum pernah kan, kalau gue sering ngobrol sama teman-teman gitu, apa sih ya, ini rumah gue lu pikir beli pakai apa? Iya. Terus kerja gue ini ngapain sekarang gitu kan? Belum pernah ngerasain duit dari musik. Nah kalau gue yang anak band aja bisa kayak gitu, apalagi produser pak gitu. Oke. Karena yang dibagi sama produser untuk anak band tuh hanya sepercik gitu gue bilang. Oke. Sepercik aja kayak gini nih. Iya, luar biasa ya. Iya. Gimana produsernya? Lu bayangin aja tuh. Iya. Gitu. Itu yang gue harapin sih gitu, dengan banyak bermunculan gitu kan akan semakin banyak potensi tergali ya enggak ya. Kemudian yang jelas kualitas kita mudah-mudahan bisa naik gitu. Saling berkompetisi untuk menaikkan kualitas, bukan berkompetisi untuk menjatuhkan kan. Gue khawatirnya kayak gitu. Nah makanya tadi gue mau tanyain, kalau mereka hadir semua lo ngerasa tersaingi nggak sih? Oh enggak dong. Enggak ya? Enggak dong. Enggak. Ya mudah-mudahan teman-teman yang muncul juga jangan sampai ngerasain Om Ade ini saingannya juga gitu. Kalau kompetisi secara positif ya kan, artinya gitu kan. Ya yang mana yang sebenarnya lahir 100 orang kayak Om Ade gitu. Satu aja yang booming maka yang lain juga kebawa juga gitu. Gitu karena ya itulah ini gitu kan, industrinya emang kayak gitu, kayak lu di kerjaan lu di kantor lu. Yang bergerak perusahaan di bidang yang sama kayak lu kan gak cuma lu doang. Iya kan? Betul. Kan banyak, kalau satu aja tumbang kayaknya ada yang kurang gitu kan. Iya. Makanya kan kalau muncul malah lebih kualitinya malah lebih naik ya kan. Yang diuntungkan kan konsumen ya. Iya kan, jadi kayak gitu. Betul. Tuh pelayanannya jadi lebih baik, karena jadi meningkat terus tuh kualitinya. Betul.
SDM-nya jadi lebih tersaring. Betul, qualified ya. Qualified bener dong, karena persaingannya lebih ketat. Setuju nggak? Terus harganya juga lebih bagus, biasanya sih gitu. Iya benar. Terus ini nih, tempat destinasi di Lampung. Lu lahir di Lampung gak sih? Gue di Lampung, gue di Metro. Di Metro ya. Tempat destinasi di Lampung, ya menurut lu yang pengen banget lu datengin di mana? Yang pengen gue datengin ya. Lu mau kemana? Gue sampai sekarang teman-teman gue di Jakarta gitu kan. Kalau gue Lampung ya banyak gajah ya, segala macam ya. Nah, lu belum pernah ke Waikambas? Belum pernah. Sampai umur ini belum pernah gue ke Waikambas. Oke, terlaluan Anda. Iya, tapi teman-teman kan pasti kita identik ya gajah gitu. Iya, karena ngapain ke Waikambas ya kan, di bundaran gajah itu ada ya, gajah ya kan, walaupun dia patung. Jadi lu pernah lucu-lucuannya gini. Lu tahu nggak gajah di bundaran gajah itu setiap tanggal 1 hilang? Kenapa? Gitu. Iya, ngambil gaji ya kan. Hilang ya. Iya. Capek dia kerja 30 hari ya kan, tanggal 1 hilang dia ngambil gaji dulu. Iya. Tunggu adik gue. Garing ya. Apa Mas? Coba lagi enggak? Tapi destinasi yang pengen banget ya di Waikambas. Itu sih yang belum pernah gue datengin gitu. Oke. Kalau pantai memantai kan sudah. Mantai kan udah sering ya, gunung sering gitu. Gunung. Tapi olahraga lu sering gak sih? Olahraga sekarang lagi hobi tenis. Tenis ya. Menurut lu olahraga itu penting gak sih buat seorang kayak musisi gitu? Penting sih untuk menjaga kebugaran ya. Kesehatannya. Gitu kan. Karena kalau kita sakit kita nggak bisa ngapa-ngapain. Betul. Gitu. Lu tenis ya sekarang ya? Why tenis? Tenis ya. Oke. Pengen aja gue. Pengen. Sebelumnya gue nggak pernah tenis. Jadi olahraga gue basicnya itu kayak futsal, futsal. Badminton emang dari dulu gue sekolah gitu kan. Tenis tuh gue sering lihat di YouTube kayaknya asik juga ya. Akhirnya gue di W Halim sini gitu. Di mana W Halim Permai? Lu tenis di sini terus? Tenis itu ada pelatih. Dan kita bayar paket pelatih lah gitu. Ya udah latihan di situ. Dan asik juga ternyata ya. Gitu. Beli raket lagi dong. Iya. Beli raket. Pasti double tools kan. Iya, tenis ya. Tenis dan ternyata asik gitu. Ternyata asik. Jadi yang sekarang lagi gue tekunin perkembangan tenis di Lampung menurut lu kayak gimana? Gue nggak ngamatin kalau masalah. Untuk saat ini lu lagi belajar tenis gitu. Lagi belajar tenis gue. Lu lagi suka sama lagi belajar apalagi tenis. Gue terinspirasi ngelihat Aura Kasih posting di feed latihan tenis gitu. Kenapa Aura Kasih ya? Tapi lu ada hasrat nggak sih kalau ngomongin karya lagi nih? Lu ada hasrat masih pengen nyanyi nggak sih? Masih ya? Kalau nyanyi ya masih. Iya lu nyanyi, maksudnya merilis lu dengan lu yang nyanyi? Enggak. Lu udah nggak ada lagi? Enggak. Gua sadar dengan kemampuan gua enggak. Tapi Krisya itu sampai tua nyanyi loh. Iya ya. Artinya beliau konsisten juga. Gitu. Dan lu kan juga konsisten, gue perhatiin. Mbah Surip aja boomingnya ketika dia tua loh. Iya. Gue konsisten saat ini untuk berkarya, bikin karya untuk orang lain. Untuk orang lain ya. Cuman kepikiran tuh gue nyanyi sendiri, rilis, terus nyanyi di panggung, kayaknya belum. Tapi kalau nggak tahu jalannya nanti ya. Tapi yang sekarang lu ngalir aja gitu ya. Ngalir aja. Terus apa lagi ya? Kalau ada kesempatan orang nih dibalik nih, mau memproduseri lu nih, lebih tertarik sama lu, kayaknya gue lebih cocok. Gue lebih suka color lu buat nyanyi deh. Kalau Mas Ari Lasso nawarin lu nyanyi dengan karyanya dia, mau. Langsung mau ya? Mau. Itu catatan sejarah dalam hidup gue. Karena lu Mas Ari Lasso garis keras ya. Iya. Mau gue. Mudah-mudahan Ari Lasso nonton ini. Walaupun gue tercekik-cekik, ayo. Walaupun lu dikata-katain sama dia, kok lu nyanyinya gini sih Dek? Tapi oke lah, gue pengen lu yang nyanyi gitu. Iya, gak apa-apa. Rela gue. Rela ya. Karena memang idola sih ya. Karena apapun yang dia bilang pasti
apa namanya jadi saduran lu ya, jadi makna buat lu sendiri gitu ya. Bener, bahkan saking idolanya dulu nggak. Jadi setiap rilis lagunya Dewa 19, Ari Lasso, gue kan selalu beli, gue selalu ikutin sampai cengkoknya pun gue ikutin. Ya, lu tau kan dulu manggung pasti nggak lepas dari lagu Dewa 19, Ari Lasso gue bawain. Lu sampai sefanatik itu ya? Fanatik banget gue. Lagu sampai lagu-lagu yang nggak mainstream, gue hafal semua. Hafal gitu. Bahkan. Iya. Ke Ari Lasso-nya lebihnya. Kalau ke karya dari Dewa 19. Dari Dewa 19 ya. Dewa 19 ya. Sampai Ari Lasso solo. Sampai solo, gue ikutin. Yang dia dari mulai Melly Goeslaw sama Melly Goeslaw. Dia bikin 2004 tuh dia rilis tuh album solo dia yang sendiri dulu itu. Iya, gue ikutin. Lu ikutin juga tuh ya. Hampa, lagu Hampa ada di situ tuh. Ada, ya. Gue ikutin ya. Oke, terakhir kapan lu nonton TV? Nonton TV apa siaran TV nih? Dia nonton siaran TV. Siaran TV gue udah jarang banget. Gue sekarang nonton Netflix. Jarang banget nggak? Yang pertama karena kesibukan, jadi gue sering pulang malam. Oke. Setelah istirahat bla bla bla, gue nonton film ya, lebih ke situ ya. Film genre apa yang lo tonton? Gua sih seneng action ya. Action sama komedi. Oh iya dong, karena kita lucu ya kan? Iya. Kita kan pria humoris. Walaupun kita kadang suka garing. Enggak apa-apa, yang dicoba lagi. Oke Om Ade. Oke. Pokoknya gua makasih banget lu udah datang ke sini, jangan kapok, nanti kita ke depannya bakal ngobrolin hal-hal yang seputaran reaction dan lain-lain lah, reaksi sosial, karena gua butuh lu sebagai narasumber gua. Jangan lupa bawa talent ke sini. Siap. Untuk ya anak-anak yang udah lu rilis gitu, lu tinggal kabarin gua kapan mereka bisa promosi lagunya di sini. Mudah-mudahan podcast ini bisa bantu itu semua, dan karena gua juga ya intinya nanti bahas soal lagu terus dia nyanyi lagunya, terus bukan itu juga poinnya gitu. Gua lebih ke why gitu. Kenapa gua harus denger karya lo? Gua lebih ke situ. Ya kan, gua nggak kenal lo. Gue nggak tahu lu siapa Pan, gue nggak tahu lu siapa Sevres, gue nggak tahu lu siapa Backyard Tone gitu. Pertanyaan gue kenapa gue harus dengerin lu, itu sih sebenarnya poinnya itu nanti mereka juga harus hadir gitu. Oke, semoga nanti podcast kita ini punya manfaat buat teman-teman, dan gue berharap sebenarnya banyak orang-orang kayak Om Ade ini lahir di Bumi Lampung ini. Thanks Angga. Dan makasih juga udah kasih kesempatan gue buat ngobrol di sini gitu. Gue juga di sini mau ngucapin terima kasih untuk seluruh talent yang bersedia berkolaborasi dengan gue, dengan seluruh circle gue yang ngebantu proses dari mulai produksi. Ada Kiki Record, ada STV, kemudian ada teman-teman Kak Dede Tamrin, Ode Danela gitu kan ya, Ricky Eugene. Termasuk Angga juga gitu ya. Gue tunggu nggak tadi nggak? Oh pasti. Lu ingetin gua, lu pegang omongan gua deh ya kan. Siap. Ini makasih banyak. Soalnya ada bukti rekamnya nih, ada rekam jejak digitalnya nih. Lu pernah ngomong gini nih nggak? Iya. Gua tagih janji lu nih kan. Oke guys, thank you banget. Makasih. Tentunya sama Angga The Potters podcast terkece di bumi ini. Asik. Ya kan. Semoga obrolan kita bisa lebih bermanfaat nantinya, buat manfaat buat orang banyak. Amin. Dan sampai ketemu di podcast selanjutnya.